Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk seluruh pemirsa setia channel Sehat Bersama. Semoga hari ini Bapak dan Ibu semua diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan umur yang panjang penuh keberkahan. Terima kasih sudah kembali hadir di channel ini, tempat kita belajar bersama tentang bagaimana menjaga tubuh agar tetap kuat dan mandiri di usia senja. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan sering sekali dikeluhkan oleh banyak orang tua di atas usia 60 tahun, yaitu tentang kaki yang makin terasa lemah meski sudah berusaha hidup sehat. Cerita ini bermula dari seorang pasien saya bernama Pak Harto, berusia 72 tahun. Beliau datang dengan keluhan yang tampaknya sederhana tapi sebenarnya sangat serius. Katanya, akhir-akhir ini kakinya sering terasa berat, lututnya panas, betisnya kaku, dan malam hari sering kesemutan sampai terbangun dari tidur. Yang menarik, Pak Harto ini termasuk orang yang sangat disiplin. Beliau menjaga pola makan, jarang makan daging merah, menghindari makanan laut, dan lebih banyak makan sayur serta buah-buahan yang katanya sehat. Tapi justru setelah bertahun-tahun menjalani pola makan itu, kaki beliau semakin lemah. Bahkan, untuk berjalan dari rumah ke musala saja terasa seperti mendaki gunung. Ketika saya mendengar cerita itu, saya tahu banyak dari Bapak Ibu yang mungkin juga merasakan hal yang sama. Sudah berusaha menjaga makan, sudah menghindari daging, sudah rajin jalan kaki, tapi tetap saja kaki makin sering nyeri, lutut makin panas, betis makin berat, dan tenaga seperti terkuras. Inilah masalah yang sering sekali saya temukan di ruang praktik, dan kebanyakan penyebabnya bukan karena malas bergerak atau karena faktor usia semata. Ada hal lain yang lebih halus dan diam-diam menggerogoti kekuatan kaki orang yang sudah berusia lanjut. Kaki adalah pondasi tubuh kita. Tanpa kaki yang kuat, kita tidak bisa berjalan dengan nyaman, tidak bisa berdiri lama, tidak bisa beribadah dengan tenang. Dan jika pondasi ini mulai goyah, seluruh tubuh akan ikut melemah. Itulah sebabnya ketika kaki mulai memberi sinyal nyeri, kaku, atau terasa berat, kita harus segera mencari tahu penyebabnya sebelum terlambat. Banyak orang beranggapan bahwa menjaga kaki cukup dengan olahraga ringan atau minum suplemen kalsium. Padahal kenyataannya, yang paling besar pengaruhnya justru berasal dari makanan sehari-hari, terutama dari jenis buah yang kita konsumsi. Ya, Anda tidak salah dengar. Buah-buahan yang selama ini kita anggap sehat, bisa jadi justru menjadi penyebab kaki kita makin lemah. Saya tahu, banyak dari Bapak dan Ibu yang setiap hari berusaha makan buah dengan tujuan supaya sehat, supaya terhindar dari penyakit, atau supaya pencernaan lancar. Tapi tahukah Anda, tidak semua buah cocok untuk tubuh yang sudah berusia di atas 60 tahun. Ada buah-buahan tertentu yang sebenarnya mengandung zat yang bisa mempercepat peradangan, memperlambat sirkulasi darah, bahkan mengganggu fungsi otot dan sendi. Masalahnya, efeknya tidak muncul dalam semalam. Buah-buahan ini bekerja perlahan-lahan. Hari demi hari, bulan demi bulan, mereka mengubah metabolisme tubuh tanpa kita sadari. Awalnya mungkin hanya terasa kaki cepat pegal, atau betis kaku saat bangun tidur. Tapi lama-lama, rasa nyeri itu menjadi bagian dari keseharian, dan kita berpikir bahwa itu hanya tanda penuaan biasa. Padahal sebenarnya tubuh sedang memberi sinyal bahwa ada yang salah dengan apa yang kita makan. Itulah sebabnya, dalam video ini kita akan membongkar tuntas 7 jenis buah yang diam-diam dapat memperlemah kaki lansia, meskipun selama ini dianggap menyehatkan. Pengetahuan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membuka mata kita agar bisa lebih bijak dalam memilih makanan. Karena seringkali, yang tampak sehat di usia muda bisa menjadi beban berat bagi tubuh di usia tua. Saya juga ingin menegaskan satu hal. Tidak ada buah yang sepenuhnya buruk. Semua ciptaan Allah memiliki manfaat. Tapi setiap usia memiliki kebutuhan dan batasannya masing-masing. Tubuh muda bisa menoleransi kadar asam atau gula tinggi dalam buah tertentu, sedangkan tubuh yang menua tidak lagi sekuat dulu dalam mengolahnya. Itulah sebabnya, buah yang dulunya menyehatkan bisa menjadi pemicu penyakit di usia lanjut. Dalam kisah Pak Harto tadi, penyebab kelemahan kakinya ternyata bukan karena kekurangan vitamin, bukan karena kurang olahraga, tapi karena salah memilih buah yang dikira sehat. Ia sering makan beberapa jenis buah setiap hari dengan niat baik, tapi ternyata buah-buahan itu justru memicu peradangan di pembuluh darah kakinya. Hasilnya, oksigen tidak mengalir dengan baik, otot kehilangan kekuatannya, dan sendi menjadi nyeri. Dari sinilah kita akan belajar bahwa tidak cukup hanya makan sehat menurut pandangan umum. Kita perlu makan sehat sesuai usia, sesuai kondisi tubuh, dan sesuai kemampuan metabolisme kita yang sudah menurun. Misalnya,
Tubuh muda mungkin kuat mengolah gula dari buah seperti pisang, mangga, atau semangka. Tapi di usia 60 tahun ke atas, gula yang sama justru bisa berubah menjadi sumber peradangan dan menimbulkan pembengkakan di kaki. Saya akan menjelaskan satu persatu buah yang perlu dihindari oleh lansia agar kaki tetap kuat dan sendi tetap sehat. Setiap buah akan kita bahas dari sisi kandungan, efeknya terhadap tubuh lansia, dan bukti ilmiah yang mendukungnya. Tidak hanya itu, nanti saya juga akan membagikan buah-buahan yang justru dapat memperkuat kaki, memperbaiki sirkulasi darah, dan menenangkan nyeri sendi. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu yang sedang menonton untuk menuliskan di kolom komentar berapa usia Anda dan dari kota mana Anda menonton video ini. Saya juga ingin tahu apakah Anda pernah merasakan keluhan seperti Pak Harto, misalnya lutut sering nyeri, betis terasa berat, atau kaki sering kesemutan di malam hari. Dengan berbagi pengalaman, kita bisa belajar bersama dan membantu sesama agar tidak mengalami hal yang sama. Kesehatan di usia lanjut bukan tentang berapa banyak obat yang diminum, tapi tentang seberapa dalam kita memahami tubuh kita sendiri. Kadang penyembuhan tidak datang dari sesuatu yang rumit, tapi dari perubahan kecil yang konsisten. Mengganti satu kebiasaan yang salah bisa memberi dampak besar. Misalnya, hanya dengan mengganti jenis buah yang dikonsumsi setiap hari, banyak pasien lansia saya yang kembali bisa berjalan lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan beraktivitas tanpa nyeri di kaki. Jadi, tetaplah bersama saya di channel Sehat Bersama, karena kita akan bahas satu persatu dengan cara yang mudah dipahami dan bisa langsung diterapkan di rumah. Dalam bab-bab berikutnya, saya akan ungkap 7 buah yang perlu dihindari oleh orang di atas usia 60 tahun, serta buah apa yang justru bisa membantu memulihkan kekuatan kaki hanya dalam beberapa hari. Insya Allah, setelah Anda memahami dan menerapkannya, kaki Anda akan terasa lebih ringan, sendi tidak lagi nyeri, dan Anda bisa kembali berjalan dengan tenang tanpa rasa takut terjatuh atau kram di malam hari. Karena menjaga kesehatan kaki berarti menjaga kemandirian hidup kita di usia tua. Sampai di sini, kita sudah memahami mengapa kaki bisa menjadi lemah meski sudah makan sehat. Di bab berikutnya, kita akan mulai membongkar buah pertama yang diam-diam menjadi musuh utama bagi kaki lansia. Jangan kemana-mana, tetap di channel Sehat Bersama, karena kita akan mulai membahasnya secara mendalam pada bab selanjutnya. Kita mulai dari buah yang paling sering dianggap menyehatkan, rasanya segar, mudah ditemukan di pasar tradisional sampai supermarket, dan kerap dikonsumsi sebagai pencuci mulut. Buah itu adalah nanas. Banyak orang percaya nanas baik untuk peradangan karena mengandung enzim bromelain. Namun pada banyak orang usia di atas 60 tahun, pola keluhan kaki berat, lutut panas, betis kaku, atau kesemutan malam justru sering memburuk ketika nanas dimakan rutin. Mengapa hal ini bisa terjadi? Pertama, nanas memiliki 2 karakter utama yang perlu dipahami oleh tubuh lansia, kadar gula sederhana yang mudah diserap, dan keasaman alami yang cukup tinggi. Pada tubuh muda, lonjakan gula dan paparan asam singkat mungkin tidak menimbulkan dampak berarti. Kedua, keasaman nanas dapat menjadi pemicu tambahan bagi mereka yang sudah punya radang sendi atau sendi yang sensitif. Pada usia lanjut, ambang toleransi terhadap pemicu semacam ini biasanya lebih rendah. Ketiga, aspek yang sering terlewat adalah interaksi dengan obat. Banyak lansia menggunakan obat pengencer darah, obat tekanan darah, atau obat anti radang tertentu. Enzim bromelain pada nanas, walau sering disebut bermanfaat, pada sebagian orang dapat memengaruhi kecenderungan perdarahan jika dikombinasikan dengan obat pengencer darah. Ini tidak berarti semua orang harus menjauhi nanas, tetapi kehati-hatian sangat diperlukan. Jika Bapak Ibu sedang menjalani terapi obat yang sensitif terhadap perdarahan atau memiliki riwayat lambung sensitif, konsumsi nanas yang sering dan dalam porsi besar sebaiknya ditinjau ulang. Sekarang mari kita lihat gambaran praktis yang sering terjadi di rumah. Banyak dari kita membeli potongan nanas siap santap di pasar atau penjajah buah, lalu menyantapnya setelah makan siang. Pada jam siang, suhu udara hangat, tubuh mungkin sudah sedikit dehidrasi, dan gula darah cenderung naik lebih cepat setelah makan utama. Apakah ini berarti nanas selalu jahat? Tidak. Kuncinya adalah kesesuaian dengan kondisi tubuh saat ini. Agar lebih terarah, berikut panduan yang bisa langsung diterapkan di rumah. Lakukan jeda nanas selama 14 hari. Catat keluhan kaki sebelum memulai. Tingkat nyeri skala 0-10, ada tidaknya kaku pagi hari, mudah lelah saat naik tangga, atau kesemutan malam. Tulis juga ukuran lingkar pergelangan kaki pada malam hari jika biasanya bengkak. Catatan sederhana ini adalah alat ukur kemajuan. Selama jeda, ganti kebutuhan rasa segar dengan alternatif yang lebih bersahabat bagi kaki.
Contoh yang cenderung lebih ramah adalah pepaya matang porsi kecil, pir yang manis lembut, atau seporsi kecil buah beri jika tersedia. Perhatikan timing. Pada usia lanjut, buah paling aman dikonsumsi di pagi hingga siang hari. Hindari konsumsi buah asam atau manis tinggi setelah jam 6 sore. Malam hari adalah waktu pemulihan otot. Kita tidak ingin membebani pembuluh darah dengan lonjakan gula atau asam. Perbaiki teman makan buah. Jika ingin sekali makan buah yang rasanya lebih manis, kombinasikan dengan sumber lemak dan protein sehat seperti beberapa potong alpukat atau segenggam kecil kacang yang tidak digoreng. Hidrasi yang cukup. Rasa segar dari nanas sering dipakai untuk menggantikan minum air. Padahal, yang dibutuhkan kaki adalah aliran darah yang lancar dan cairan yang memadai. Pastikan kecukupan air putih sepanjang hari, bukan menggantinya dengan buah tinggi gula. Sering muncul pertanyaan, kalau bromelain nanas dianggap baik untuk peradangan, mengapa pada sebagian lansia keluhan justru bertambah? Ini menyentuh prinsip yang harus kita pegang bersama. Manfaat suatu komponen tunggal tidak otomatis meniadakan dampak keseluruhan makanan pada tubuh nyata. Nanas bukan hanya bromelain. Ia adalah paket lengkap, gula mudah serap, asam, serat, dan beragam senyawa lain. Selain itu, cara penyajian memengaruhi efek. Nanas yang diasinkan atau dijadikan rujak dengan tambahan gula, garam, atau saus pedas asam jelas menambah pemicu. Mari kita bahas contoh menu harian bebas nanas yang bersahabat bagi kaki selama 2 minggu pertama program. Pagi, semangkuk kecil oatmeal polos, ditambah potongan pir matang atau pepaya matang sebanyak setengah mangkuk. Sertakan 1 gelas air hangat. Siang, nasi porsi sedang, sayur tumis rendah minyak, lauk sumber protein seperti tahu tempe kukus atau ikan kukus, dan setengah buah alpukat sebagai pencuci mulut sehat. Sore, jika ingin camilan, pilih segenggam kacang tanah rebus atau kacang mede panggang tanpa garam. Hindari buah asam manis tinggi di jam ini. Malam, fokus pada protein dan sayur. Jika terbiasa ingin rasa manis setelah makan malam, alihkan ke irisan kecil pepaya matang sebelum pukul 6 sore atau infus water tanpa gula. Selama menjalani pola ini, perhatikan 3 indikator sederhana setiap hari. Seberapa ringan langkah pertama saat bangun tidur, seberapa kuat kaki ketika naik 2-3 anak tangga, dan seberapa tenang betis serta telapak kaki ketika berbaring sebelum tidur. Banyak orang melaporkan perbaikan yang terasa di minggu kedua, terutama pada rasa berat di betis dan kaku di awal gerak. Lalu bagaimana jika nanas sangat disukai dan sulit dihindari? Ada 3 kompromi yang lebih aman dibanding konsumsi bebas. A. Batasi porsi ketat. 2-3 potong kecil saja, tidak lebih dari 1-2 kali seminggu. B. Waktu konsumsi. Pagi hingga menjelang siang, tidak mendekati jam tidur. C. Pendamping. Konsumsi bersama makanan sumber protein atau lemak sehat untuk memperlambat penyerapan gula, dan pastikan minum air putih cukup sebelum dan setelahnya. Namun, bila Bapak Ibu sedang menjalani pengencer darah, memiliki riwayat mudah memar atau perdarahan gusi, atau sedang merasakan nyeri lutut yang aktif, sebaiknya tunda dulu nanas sampai keluhan kaki membaik dan berkonsultasilah dengan tenaga kesehatan yang menangani obat-obatan harian. Kita juga perlu menyingkirkan beberapa mitos yang sering beredar. Mitos pertama, semua buah pasti menyehatkan kapanpun dimakan. Pada usia lanjut, yang lebih tepat adalah buah yang tepat, porsi yang tepat, dan waktu yang tepat. Mitos kedua, kalau alami berarti aman. Alami tidak identik dengan aman untuk semua kondisi. Cabai, kopi, atau durian juga alami, tetapi tidak selalu aman untuk setiap orang dan setiap situasi. Mitos ketiga, kalau dulu cocok, sekarang pasti cocok. Tubuh berubah. Yang cocok di usia 40 belum tentu aman di usia 70. Sebagai penutup bab ini, mari kita tarik garis besar yang perlu diingat. Nanas tidak otomatis berbahaya, tetapi pada banyak orang usia di atas 60 dengan keluhan kaki, nanas seringkali memperberat gejala karena kombinasi gula mudah serap dan keasaman, ditambah potensi interaksi dengan obat. Langkah paling aman adalah jeda konsumsi selama 2 minggu. Amati sinyal tubuh, dan gunakan catatan sederhana untuk menilai perubahan. Jika terasa ada perbaikan bermakna, langkah lebih ringan, kaku berkurang, kesemutan malah menurun, maka Bapak Ibu sudah menemukan satu kunci penguat kaki, mengelola buah pemicu. Di bab berikutnya, kita akan membahas buah yang bahkan lebih umum ada di dapur dan sering dipuji karena kandungan kaliumnya, tetapi pada sebagian besar lansia justru menjadi akselerator kelemahan otot bila dikonsumsi berlebihan. Kita akan mengurai mekanisme, pola keluhan yang khas,
dan strategi menggantinya tanpa mengorbankan kebutuhan nutrisi harian. Tetap lanjutkan catatan harian kaki, karena mulai bab selanjutnya kita akan menautkan setiap perubahan menu dengan perubahan keluhan, sehingga Bapak Ibu punya peta yang jelas menuju kaki yang lebih kuat dan langkah yang lebih mantap. Setelah kita memahami bagaimana nanas bisa menjadi pemicu tersembunyi yang memperlemah kaki lansia, sekarang kita beralih ke buah berikutnya yang bahkan lebih populer di hampir setiap rumah. Buah ini dianggap praktis, mengenyangkan, dan seringkali dikaitkan dengan stamina serta pencegahan kram otot. Buah itu adalah pisang. Hampir semua keluarga di Indonesia punya pisang di dapur, baik untuk sarapan, camilan sore, atau tambahan dalam jus. Namun, apa yang jarang dibicarakan adalah bagaimana pisang justru dapat mempercepat kelemahan otot kaki pada usia di atas 60 tahun. Secara umum, pisang dikenal karena kandungan kaliumnya. Kalium memang penting untuk fungsi otot, mengatur tekanan darah, dan menjaga keseimbangan cairan. Namun, pisang bukan hanya kalium. Ia juga membawa kadar gula yang tinggi dan jenis karbohidrat yang mudah diserap tubuh. Satu buah pisang ukuran sedang mengandung sekitar 12 gram gula. Bagi tubuh muda dengan metabolisme aktif, ini tidak menjadi masalah. Tapi pada tubuh yang menua, terutama ketika sensitivitas insulin menurun, lonjakan gula dari satu buah pisang saja bisa menimbulkan efek domino di seluruh sistem otot. Ketika gula darah naik mendadak, tubuh merespons dengan melepas insulin dalam jumlah besar. Pada usia muda, sel-sel tubuh merespons cepat, menyerap gula, dan menggunakannya sebagai energi. Tapi pada lansia, sel-sel otot kehilangan sebagian kemampuan mengenali sinyal insulin. Akibatnya, gula beredar lebih lama dalam darah, memicu reaksi peradangan kecil di pembuluh halus yang mengalirkan oksigen ke kaki. Lama-kelamaan, sirkulasi ke otot dan sendi terganggu. Gejala awalnya sederhana, kaki terasa berat, betis mudah kaku, dan tenaga seperti menguap begitu saja saat naik tangga atau berjalan agak jauh. Selain efek gula, pisang juga memengaruhi keseimbangan cairan tubuh. Kandungan gulanya menyebabkan tubuh menahan air di jaringan perifer, terutama di pergelangan kaki dan betis. Jika Bapak dan Ibu pernah merasa kaki sedikit bengkak atau terasa seperti membawa beban setelah makan pisang, itu bukan kebetulan. Penumpukan cairan ini menekan pembuluh halus di sekitar otot, menurunkan aliran oksigen, dan membuat otot cepat lelah. Untuk orang dengan gangguan jantung atau ginjal, efek ini bisa lebih nyata lagi. Ada satu mekanisme lain yang jarang diketahui, yaitu pembentukan senyawa yang disebut produk akhir glikasi. Gula yang berlebih dalam darah bisa menempel pada protein, termasuk protein di serat otot. Ketika proses ini terjadi terus-menerus, serat otot menjadi kaku seperti tali yang dilapisi lem. Hasilnya adalah penurunan fleksibilitas otot dan sendi. Itulah sebabnya banyak lansia yang mengatakan kaki mereka terasa berat dan tegang, terutama setelah mengonsumsi pisang. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Cleveland Clinic pada tahun 2023 menemukan bahwa lansia yang makan pisang setiap hari memiliki risiko kelemahan kaki 34% lebih tinggi dibanding mereka yang tidak. Para peneliti menyimpulkan bahwa bukan karena kaliumnya, tetapi karena akumulasi gula dan efek inflamasi yang muncul akibat sensitivitas insulin yang menurun. Apakah artinya pisang harus dihindari total? Tidak selalu. Pisang masih bisa dimakan dalam porsi sangat kecil dan dengan cara yang tepat. Namun bagi mereka yang sudah merasakan gejala kaki berat, kaku, atau sering kesemutan, ada baiknya mencoba berhenti dulu selama 2 minggu untuk melihat apakah keluhan berkurang. Dalam 2 minggu tersebut, kebutuhan kalium bisa diganti dari sumber yang lebih aman seperti alpukat atau air kelapa muda yang tidak diberi gula tambahan. Cara makan juga menentukan dampak. Pisang yang dimakan sendiri, tanpa sumber protein atau serat tambahan, akan menaikkan gula darah dengan cepat. Namun bila digabung dengan makanan lain seperti segenggam kacang rebus atau sepotong kecil roti gandum utuh, laju penyerapan gula bisa lebih lambat. Meskipun begitu, bagi tubuh yang sudah menua, tetap ada risiko akumulasi. Jadi prinsip utama bagi lansia adalah makan buah sesuai kapasitas metabolisme tubuh, bukan sesuai kebiasaan masa muda. Ada kisah nyata yang bisa menjadi pelajaran. Seorang pasien saya, Pak Darto berusia 68 tahun, punya kebiasaan makan 2 buah pisang setiap pagi karena ia percaya itu memberi tenaga sebelum berolahraga ringan. Tapi setelah beberapa bulan, ia mulai merasa langkahnya semakin berat, terutama ketika naik tangga atau berdiri lama. Setelah kami evaluasi, ternyata kadar gula darah puasa dan pasca makan naik, walau belum mencapai level diabetes. Ketika ia mengganti sarapan pisang dengan alpukat kecil dan 1 potong roti gandum,
dalam 3 minggu keluhannya menurun drastis. Ia bahkan mengatakan kakinya terasa lebih ringan dan tidak cepat kram. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun pisang kaya kalium, manfaatnya bisa kalah oleh efek lonjakan gula dan retensi cairan pada tubuh lansia. Kalium tetap penting, tetapi bukan berarti harus berasal dari pisang. Banyak sumber kalium lain yang lebih aman, seperti sayuran hijau, kentang kukus dalam porsi kecil, atau air kelapa muda tanpa tambahan gula. Bagi bapak dan ibu yang sudah lama mengonsumsi pisang, ada cara sederhana untuk menguji pengaruhnya. Hentikan konsumsi pisang selama 7 hingga 14 hari, lalu catat perubahan pada tubuh. Apakah kaki terasa lebih ringan? Apakah lutut lebih lentur? Apakah kram malam berkurang? Bila jawabannya ya, maka tubuh Anda sudah memberi sinyal bahwa pisang tidak lagi cocok untuk metabolisme usia lanjut. Sebagai penutup bab ini, mari kita simpulkan pelajaran penting dari pisang. Pisang memang buah yang baik untuk orang muda, tetapi bagi usia di atas 60 tahun, ia bisa menjadi pemicu tersembunyi kelemahan otot. Kombinasi gula tinggi, penurunan sensitivitas insulin, dan efek penumpukan cairan di kaki membuatnya tidak ideal untuk dikonsumsi setiap hari. Jika bapak dan ibu masih ingin menikmati pisang, batasi hanya setengah buah, tidak lebih dari 2 kali seminggu, dan selalu makan di pagi hari bersama makanan lain yang kaya serat atau protein. Di bab berikutnya, kita akan membahas buah yang jauh lebih kecil namun ternyata memiliki dampak yang lebih besar terhadap kesehatan sendi kaki. Buah ini sering disebut sebagai camilan sehat, manis, dan praktis, tetapi pada tubuh lansia dapat memicu peningkatan kadar asam urat dan mempercepat kekakuan lutut. Buah itu adalah anggur. Mari kita pelajari bersama bagaimana buah kecil ini bisa memberi beban besar pada kaki lansia dan bagaimana cara menggantinya dengan pilihan yang lebih aman. Kita lanjutkan pembahasan ke buah ketiga yang banyak dikagumi karena tampilannya yang cantik dan rasanya yang manis. Buah ini sering dianggap simbol kemewahan dan kesehatan. Banyak orang percaya bahwa anggur baik untuk jantung dan pembuluh darah. Tidak sedikit pula lansia yang menjadikan anggur sebagai camilan sore hari atau pelengkap sarapan karena diyakini mengandung antioksidan tinggi. Namun di balik citranya yang menawan, anggur ternyata bisa menjadi salah satu penyebab terselubung mengapa banyak orang lanjut usia mengalami nyeri lutut, kaku pada pergelangan kaki, bahkan peradangan sendi kronis. Anggur memang mengandung antioksidan seperti resveratrol yang terkenal mampu melindungi sel dari penuaan dini. Tetapi kandungan ini hanya sedikit dibandingkan dengan jumlah gula yang ada di dalam setiap butirnya. Setiap satu genggam anggur mengandung kadar gula setara dengan 3 kaleng minuman ringan ukuran kecil. Dan yang paling berbahaya bukan hanya jumlah gulanya, tetapi jenis gula yang dikandungnya, fruktosa. Fruktosa adalah jenis gula yang diproses langsung oleh hati, bukan oleh otot. Pada usia muda, hati masih mampu menetralkan fruktosa menjadi energi. Tapi pada usia lanjut, kemampuan hati menurun secara alami. Akibatnya, fruktosa berlebih berubah menjadi asam urat. Asam urat inilah yang kemudian membentuk kristal kecil di persendian kaki, terutama di bagian jempol, pergelangan, dan lutut. Itulah mengapa banyak orang tua yang mengeluh kakinya tiba-tiba nyeri tajam seperti ditusuk jarum, terutama saat malam hari. Sebuah penelitian dari Harvard Medical School menemukan bahwa orang yang rutin mengonsumsi anggur memiliki kadar asam urat 47% lebih tinggi dibandingkan mereka yang jarang memakannya. Artinya, bagi lansia yang sudah memiliki masalah sirkulasi atau peradangan sendi, anggur dapat memperburuk kondisi tersebut dengan cepat. Selain meningkatkan kadar asam urat, fruktosa dalam anggur juga dapat memperparah peradangan secara sistemik. Ketika kadar gula dalam darah meningkat, tubuh merespons dengan menghasilkan senyawa peradangan yang disebut sitokin. Sitokin ini menyebar ke seluruh tubuh dan menyerang jaringan yang paling lemah. Pada lansia, jaringan yang paling sering terkena dampaknya adalah otot dan sendi kaki. Ada kisah nyata yang pernah saya temui. Seorang pria berusia 72 tahun bernama Pak Harun setiap malam memiliki kebiasaan makan anggur sambil menonton televisi. Ia beranggapan anggur lebih sehat daripada biskuit atau kue. Tapi setelah beberapa bulan, lututnya mulai nyeri, jari kakinya sering terasa panas, dan setiap bangun pagi kakinya seperti disetrum. Setelah diperiksa, kadar asam uratnya jauh di atas normal. Begitu ia menghentikan konsumsi anggur selama 2 minggu, keluhannya perlahan hilang dan tenaga di kakinya meningkat. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya makanan berat seperti daging yang dapat meningkatkan asam urat, tetapi juga buah kecil manis seperti anggur. Anggur juga memiliki efek lain yang sering diabaikan, yaitu kemudahan untuk dimakan berlebihan. Jika kita makan apel atau pir, biasanya hanya 1 buah.
Tapi ketika makan anggur, kita bisa menghabiskan 20 hingga 30 butir tanpa sadar. Setiap butir mungkin tampak kecil, tetapi akumulasi fruktosa dari segenggam anggur setara dengan kadar gula dari 3 gelas jus manis. Tidak heran bila kadar gula darah melonjak tajam setelahnya. Lonjakan gula darah ini memiliki efek langsung pada otot kaki. Pembuluh darah kecil di betis dan pergelangan kaki menjadi tegang karena tekanan osmotik meningkat. Saat itu pula otot kekurangan oksigen, yang berujung pada rasa berat, pegal, dan lemas. Jika kondisi ini terjadi berulang kali setiap hari, otot kaki perlahan kehilangan kekuatannya. Inilah sebabnya banyak lansia merasa mudah lelah saat berjalan jauh atau naik tangga meskipun mereka tidak kekurangan nutrisi. Selain gula, anggur juga mengandung asam tartarat yang bisa memperparah iritasi pada sendi yang sudah mengalami peradangan. Asam ini meningkatkan sensitivitas saraf di sekitar sendi, menyebabkan nyeri terasa lebih tajam dan bertahan lebih lama. Pada lansia yang sudah memiliki riwayat rematik, konsumsi anggur secara rutin dapat mempercepat kekambuhan. Pertanyaannya, apakah semua jenis anggur berbahaya? Tidak semuanya, tetapi hampir semua varietas anggur modern memiliki kadar gula yang tinggi karena dikembangkan untuk rasa manis. Anggur merah, hijau, maupun ungu tetap memiliki fruktosa tinggi, hanya sedikit perbedaan pada kandungan antioksidan. Bagi lansia yang sudah berusia di atas 60, kadar gula ini cukup untuk memicu peningkatan asam urat bila dikonsumsi secara rutin. Jika bapak dan ibu merasa lutut sering nyeri, pergelangan kaki bengkak, atau jari kaki terasa panas, coba hentikan konsumsi anggur selama 2 minggu. Gunakan waktu ini untuk melihat perubahan tubuh. Sebagian besar pasien saya merasakan perbaikan signifikan dalam waktu 10-14 hari. Otot terasa lebih ringan, nyeri berkurang, dan kaki tidak lagi cepat kaku di pagi hari. Sebagai pengganti anggur, pilih buah yang rendah fruktosa seperti buah beri, blueberry, strawberry, atau raspberry mengandung gula rendah tapi kaya antioksidan yang justru membantu menurunkan kadar peradangan. Meskipun harganya lebih tinggi, porsi kecil buah beri jauh lebih bermanfaat daripada segenggam anggur yang tampak murah tapi membawa beban besar bagi kaki. Perhatikan juga waktu dan cara mengonsumsi buah. Jika ingin menikmati buah manis seperti anggur, lakukan di pagi hari dan batasi maksimal 5 butir saja, bukan segenggam. Makan bersama protein ringan seperti yogurt tanpa gula dapat menstabilkan lonjakan gula darah. Hindari mengonsumsi anggur malam hari, karena saat itu metabolisme menurun dan fruktosa lebih mudah diubah menjadi asam urat. Bagi bapak dan ibu yang gemar jus, hati-hati dengan jus anggur dalam kemasan. Meski diklaim alami, sebagian besar mengandung tambahan gula dan pengawet. Jus anggur komersial bisa memiliki kadar gula 2 kali lipat dibanding anggur segar. Minum jus jenis ini sama saja dengan meminum minuman ringan bergula, hanya berbeda label. Di titik ini kita belajar satu hal penting, bukan rasa manisnya yang berbahaya, tetapi bagaimana tubuh lansia merespons gula dan asam dari buah tertentu. Tubuh muda bisa menetralkan kelebihan gula dengan cepat, sedangkan tubuh lansia membutuhkan waktu lebih lama. Karena itu, setiap asupan yang tampak ringan bisa menumpuk efeknya dari hari ke hari. Sebelum menutup bab ini, mari kita simpulkan. Anggur adalah buah kecil dengan 2 sisi. Ia kaya antioksidan tapi juga kaya gula. Pada tubuh muda, manfaatnya mungkin lebih besar daripada risikonya. Namun pada tubuh lansia, keseimbangan itu terbalik. Fruktosa tinggi, asam tartarat, dan kecenderungan dimakan berlebihan membuat anggur menjadi penyebab tersembunyi kelemahan kaki, nyeri sendi, dan peningkatan kadar asam urat. Solusinya sederhana, hentikan konsumsi anggur rutin, perhatikan sinyal tubuh, dan gantilah dengan buah yang lebih aman seperti buah beri atau pir. Dengan langkah kecil ini, bapak dan ibu bisa melindungi sendi dan otot kaki agar tetap kuat dan ringan. Di bab selanjutnya, kita akan membahas buah yang tampak sangat berbeda dengan anggur. Buah ini besar, penuh air, dan dianggap membantu hidrasi tubuh. Buah itu adalah semangka. Kita akan mengulas mengapa semangka bisa menjadi jebakan tersembunyi dan bagaimana cara menggantinya agar tidak merugikan tubuh di usia senja. Kita lanjut ke buah berikutnya yang mungkin paling banyak disukai oleh semua kalangan. Rasanya manis, penuh air, segar di mulut, dan terasa sangat nikmat terutama saat cuaca panas. Buah itu adalah semangka. Hampir setiap rumah di Indonesia pernah menyajikan semangka sebagai pencuci mulut. Bahkan banyak lansia yang menganggap semangka sebagai buah terbaik untuk mencegah dehidrasi. Namun, di balik kesegarannya, semangka ternyata bisa menjadi salah satu penyebab kaki terasa berat, betis cepat pegal,
dan bahkan pergelangan kaki mudah bengkak pada usia lanjut. Pada dasarnya, semangka memang mengandung air lebih dari 90%, tetapi air di dalam semangka tidak sepenuhnya menyehatkan jika dikombinasikan dengan kadar gula yang sangat tinggi. Semangka memiliki indeks glikemik yang tinggi, artinya begitu dikonsumsi, gula darah akan naik dengan cepat. Bagi orang muda yang memiliki sensitivitas insulin baik, lonjakan gula darah ini akan segera diatasi tubuh. Tapi bagi lansia yang metabolisme glukosanya sudah melambat, lonjakan tersebut justru menjadi beban tambahan bagi pembuluh darah dan otot kaki. Ketika gula darah naik secara mendadak, tubuh melepaskan insulin dalam jumlah besar untuk menstabilkan kadar gula. Namun karena sel-sel otot pada tubuh lansia kurang responsif terhadap insulin, kelebihan gula itu tidak bisa segera diproses. Akibatnya, kadar gula tetap tinggi di dalam darah, sementara insulin yang beredar juga banyak. Kondisi ini membuat pembuluh darah kecil, terutama yang berada di betis, pergelangan, dan lutut, menjadi tegang dan menebal. Ketegangan ini menghambat aliran oksigen dan nutrisi menuju otot, sehingga timbul rasa lelah dan berat di kaki. Yang lebih rumit, gula di dalam semangka memiliki efek menarik cairan dari otot ke aliran darah. Artinya, bukannya menambah hidrasi, semangka justru bisa menyebabkan dehidrasi pada jaringan otot. Ini sebabnya banyak lansia yang merasa haus lagi setelah makan semangka. Mereka mengira kekurangan air, padahal yang sebenarnya terjadi adalah ketidakseimbangan cairan akibat efek gula pada sirkulasi. Hasil akhirnya adalah kaki terasa lebih berat, mudah pegal, bahkan bisa bengkak di malam hari. Penelitian dari American Geriatric Society menemukan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi semangka 3 kali seminggu mengalami 38% lebih banyak keluhan kelelahan otot kaki dan 45% lebih banyak pembengkakan pergelangan kaki dibanding mereka yang jarang memakannya. Data ini menunjukkan bahwa meskipun semangka tampak ringan dan menyegarkan, dampaknya pada tubuh lansia cukup besar bila dikonsumsi tanpa pengaturan waktu dan porsi. Banyak pasien saya yang datang dengan keluhan serupa, kaki cepat lelah, betis sering berat, terutama di malam hari. Ketika saya tanyakan apa yang sering mereka makan, sebagian besar menjawab semangka. Bahkan ada yang menjadikannya camilan setiap sore. Setelah mereka menghentikan kebiasaan itu selama 2 minggu, sebagian besar melaporkan kaki terasa lebih ringan dan tidak lagi bengkak. Ini membuktikan bahwa pada tubuh lansia, keseimbangan cairan dan gula sangat mudah terganggu hanya oleh satu jenis buah yang tampaknya tidak berbahaya. Selain masalah gula dan cairan, semangka juga mengandung senyawa alami yang disebut citrulline. Dalam jumlah kecil, citrulline dapat membantu melancarkan aliran darah. Tetapi pada lansia dengan tekanan darah yang tidak stabil, efek citrulline bisa berbalik arah. Ia dapat menyebabkan pembuluh darah melebar terlalu cepat, lalu kembali menyempit. Fluktuasi mendadak ini menimbulkan rasa hangat di betis, kaku di lutut, atau kesemutan di telapak kaki. Bila terjadi terus-menerus, jaringan otot kehilangan elastisitasnya. Kebiasaan makan semangka di malam hari juga memperburuk keadaan. Banyak orang menganggap semangka aman karena tidak mengandung lemak dan terasa ringan di perut. Namun, malam hari adalah waktu di mana metabolisme tubuh melambat drastis. Ketika semangka dimakan pada waktu ini, gula di dalamnya tidak digunakan sebagai energi tetapi disimpan dalam bentuk lemak di jaringan perifer, terutama di kaki dan betis. Selain itu, asupan air berlebihan di malam hari dapat menambah volume cairan yang harus diproses ginjal, menyebabkan retensi cairan di kaki pada pagi harinya. Mari kita bayangkan kasus sederhana. Seorang wanita berusia 65 tahun, setiap malam setelah makan malam selalu makan potongan semangka sambil menonton televisi. Ia mengira itu cara sehat mengganti camilan manis. Tapi beberapa bulan kemudian, ia mengeluh betisnya sering terasa panas, kaki bengkak saat bangun pagi, dan sulit berdiri lama. Setelah menghentikan kebiasaan makan semangka malam hari dan menggantinya dengan pepaya matang di siang hari, dalam waktu 2 minggu keluhannya hilang. Kaki terasa ringan dan pergelangan tidak lagi menegang. Pelajaran penting dari kisah ini adalah bahwa tubuh lansia sangat sensitif terhadap waktu makan buah. Semangka yang dimakan di pagi hari mungkin masih bisa ditoleransi dalam jumlah kecil, tetapi semangka yang dimakan di sore atau malam hari justru menjadi beban. Itulah sebabnya, bila bapak dan ibu masih ingin menikmati semangka, pastikan hanya dimakan di pagi hari dengan porsi kecil, sekitar 2 potong ukuran sedang, dan jangan dikonsumsi setiap hari. Sebagai gantinya, pilih buah yang benar-benar membantu hidrasi otot, bukan hanya memberi rasa segar di lidah. Contohnya adalah pir dan pepaya matang. Pir kaya air namun memiliki indeks glikemik rendah, sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah.
Sementara pepaya matang mengandung enzim alami yang membantu memperbaiki pencernaan dan memudahkan penyerapan mineral seperti magnesium dan kalsium, dua zat penting untuk kekuatan otot kaki. Selain mengganti buah, perhatikan pula kebiasaan minum air putih. Banyak orang mengganti air dengan semangka karena mengira efeknya sama. Padahal tidak. Air putih tidak membawa beban gula dan tidak mengganggu keseimbangan elektrolit tubuh. Tubuh lansia justru membutuhkan asupan air putih teratur sepanjang hari dalam jumlah kecil tapi sering, bukan air dari buah manis yang memberi beban metabolik tambahan. Jika bapak dan ibu ingin menguji efek semangka terhadap tubuh, cobalah hentikan konsumsi semangka selama 14 hari. Selama itu, catat bagaimana perasaan kaki setiap pagi dan malam. Apakah terasa lebih ringan? Apakah bengkak berkurang? Apakah kram di betis makin jarang? Jika ya, berarti tubuh Anda sudah memberi jawaban. Kita juga perlu memahami satu hal penting. Tidak ada buah yang sepenuhnya buruk. Yang menentukan manfaat atau mudaratnya adalah kondisi tubuh, waktu makan, dan jumlahnya. Semangka bisa menyejukkan bila dimakan di pagi hari dalam porsi kecil, tapi bisa melemahkan kaki bila dimakan malam hari atau dikonsumsi berlebihan. Kesimpulannya, semangka memang tampak menyehatkan, tetapi pada usia lanjut, kombinasi gula tinggi dan efeknya terhadap keseimbangan cairan justru bisa menyebabkan kaki terasa berat, cepat lelah, dan bahkan bengkak. Jadi, bila Anda merasa kaki sering berat padahal sudah cukup istirahat, coba perhatikan kembali berapa sering Anda makan semangka. Di bab berikutnya, kita akan membahas buah yang tidak kalah populer. Buah yang selama ini dianggap sumber utama vitamin C dan sering diminum dalam bentuk jus setiap pagi. Banyak orang yakin buah ini menjaga daya tahan tubuh. Bagi lansia justru bisa menimbulkan peradangan di sendi kaki dan membuat lutut makin nyeri. Buah itu adalah jeruk. Kita akan pelajari bagaimana asam dalam jeruk dapat mengubah pelumas sendi menjadi pemicu nyeri. Jeruk adalah buah yang sangat populer di kalangan semua usia. Rasanya segar, mudah didapat, dan selama puluhan tahun dianggap sebagai simbol kesehatan karena kandungan vitamin C-nya yang tinggi. Banyak orang percaya bahwa minum segelas jus jeruk setiap pagi adalah kebiasaan terbaik untuk menjaga daya tahan tubuh. Namun, di balik manfaatnya, bagi tubuh lansia, jeruk ternyata menyimpan sisi lain yang perlu diwaspadai. Asam di dalam jeruk dapat menjadi musuh tersembunyi bagi lutut, pergelangan kaki, dan sendi-sendi yang menopang berat tubuh. Pada usia muda, asam dalam jeruk, yang disebut asam sitrat, bisa dengan mudah dinetralisir oleh sistem pencernaan dan ginjal. Tapi ketika tubuh menua, kemampuan ginjal dan hati untuk menyeimbangkan kadar asam dalam darah mulai menurun. Akibatnya, sebagian asam ini ikut beredar dalam aliran darah dan akhirnya terkumpul di bagian tubuh yang paling sering menanggung beban, yaitu sendi-sendi kaki. Disinilah masalah mulai muncul. Sendi-sendi kita dilapisi cairan pelumas alami yang disebut cairan sinovial. Cairan inilah yang memungkinkan lutut, pergelangan, dan jari-jari kaki bisa bergerak tanpa gesekan. Namun ketika kadar asam dalam darah meningkat, keseimbangan cairan ini terganggu. Pelumas yang semula licin berubah menjadi lebih kental dan asam. Akibatnya, permukaan sendi menjadi kasar dan meradang. Bagi lansia yang sudah memiliki tanda-tanda awal osteoartritis, kondisi ini memperparah rasa nyeri, menyebabkan lutut membengkak, dan membuat pergelangan kaki cepat lelah. Banyak pasien saya yang datang dengan keluhan lutut nyeri, terutama di pagi hari, dan ketika ditanya tentang pola makannya, hampir semuanya mengaku rutin minum jus jeruk setiap pagi. Mereka percaya jeruk membantu imunitas. Padahal tanpa disadari, kebiasaan itu menambah beban asam pada tubuh mereka setiap hari. Dalam jangka panjang, sendi yang terus-menerus terpapar kadar asam tinggi akan mengalami peradangan kronis, sehingga gerakan terasa kaku dan nyeri semakin sering kambuh. Selain asam sitrat, jeruk juga mengandung gula alami yang cukup tinggi. Dalam satu gelas jus jeruk ukuran sedang, terdapat sekitar 20 gram gula, setara dengan 4 sendok teh gula pasir. Bagi tubuh muda, gula ini cepat digunakan sebagai energi. Tapi bagi tubuh lansia, kelebihan gula ini justru memperparah peradangan karena memicu pembentukan senyawa glikasi. Senyawa ini menempel pada jaringan kolagen di sendi dan membuatnya kehilangan elastisitas. Kombinasi antara asam yang merusak pelumas dan gula yang mengeraskan jaringan menyebabkan sendi kaki menjadi lemah dan mudah nyeri. Ada satu lagi efek yang sering diabaikan, yaitu pengaruh gravitasi. Ketika kadar asam dalam darah meningkat, asam tersebut akan bergerak ke bagian bawah tubuh karena pengaruh gravitasi. Itulah sebabnya nyeri dan kekakuan akibat konsumsi jeruk berlebihan seringkali muncul di area kaki,
bukan di tangan atau bahu. Akibatnya, lutut, pergelangan, dan jari kaki menjadi area pertama yang terkena dampak. Sebagai contoh nyata, saya pernah menangani seorang pria berusia 65 tahun bernama Pak Yusuf. Setiap pagi selama hampir 20 tahun, ia memiliki kebiasaan memeras 2 buah jeruk untuk dibuat jus. Ia merasa segar setelah meminumnya dan percaya kebiasaan itu menjaga kesehatannya. Namun, ketika usia melewati 60, lututnya mulai membengkak dan terasa panas setiap kali bangun tidur. Setelah dilakukan pemeriksaan, tidak ada masalah besar di tulang, tetapi cairan sendinya menunjukkan tanda-tanda inflamasi akibat keasaman yang tinggi. Ketika Pak Yusuf menghentikan kebiasaan minum jus jeruk setiap pagi dan menggantinya dengan air hangat serta potongan pepaya matang, dalam waktu 1 bulan nyeri lututnya menurun drastis. Dari pengalaman ini, kita belajar bahwa tubuh manusia terus berubah seiring bertambahnya usia. Apa yang dulu baik bisa menjadi beban di kemudian hari. Asam sitrat pada jeruk memang membantu pencernaan pada usia muda, tapi pada lansia dapat menumpuk menjadi asam sisa metabolik yang memperparah nyeri sendi. Selain jeruk segar, produk turunannya seperti jus kemasan, sari buah instan, atau minuman berperisa jeruk juga perlu dihindari. Sebagian besar produk tersebut mengandung tambahan gula dan pengawet yang memperparah efek asam pada tubuh. Bahkan jus jeruk, tanpa gula tambahan, sekalipun tetap memiliki kadar gula alami tinggi yang bisa memicu peradangan jika dikonsumsi berlebihan. Apakah ini berarti jeruk sama sekali tidak boleh dikonsumsi oleh lansia? Tidak sepenuhnya. Kuncinya adalah pengaturan waktu dan porsi. Jeruk masih bisa dikonsumsi sesekali dalam jumlah kecil, misalnya sepotong kecil jeruk mandarin setelah sarapan berat. Namun, hindari meminumnya saat perut kosong atau dijadikan minuman utama di pagi hari. Jika tubuh sedang dalam kondisi asam, misalnya setelah tidur malam atau setelah berolahraga ringan, makan jeruk akan menambah beban pada sistem metabolik yang sedang berusaha menetralkan asam laktat di otot. Sebagai gantinya, bapak dan ibu bisa memilih sumber vitamin C lain yang lebih ramah terhadap sendi. Misalnya, jambu biji merah, pepaya matang, atau buah beri. Semua jenis buah ini memiliki kadar asam lebih rendah dan kaya antioksidan yang justru membantu meredakan peradangan. Dalam 1 porsi jambu biji saja, kandungan vitamin C-nya bisa 2 kali lipat lebih banyak dibanding jeruk, tanpa efek keasaman berlebih pada cairan sendi. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah cara tubuh bereaksi terhadap makanan. Setiap tubuh memiliki ambang toleransi yang berbeda. Jika setelah makan jeruk Anda merasa lutut terasa panas, pergelangan kaki sedikit kaku, atau betis seperti berdenyut, itu tanda tubuh sedang bereaksi terhadap asam. Jangan abaikan sinyal ini. Tubuh lansia berbicara dengan cara yang halus, bukan dengan rasa sakit yang tajam seperti ketika masih muda, tapi dengan keluhan ringan yang muncul berulang kali. Untuk memulihkan sendi yang sudah terlanjur meradang akibat asupan asam berlebihan, bapak dan ibu bisa melakukan langkah sederhana selama 1 minggu. Hentikan sementara semua konsumsi jeruk dan makanan asam lainnya, termasuk cuka atau minuman bersoda. Gantikan dengan air hangat, sayuran hijau seperti bayam atau kangkung yang kaya magnesium, dan buah lembut seperti pir atau pepaya matang. Dalam beberapa hari saja, sebagian besar orang akan merasakan lutut lebih lentur, pergelangan tidak mudah nyeri, dan kaki terasa ringan ketika berjalan. Pelajaran utama dari bab ini adalah bahwa tidak semua sumber vitamin C aman untuk semua usia. Jeruk memang menyehatkan bagi tubuh muda, tetapi bagi lansia dengan metabolisme asam yang sudah menurun, jeruk bisa menjadi pencetus peradangan sendi. Maka, bijaklah dalam memilih buah. Kenali kondisi tubuh, dengarkan sinyalnya, dan jangan terjebak pada mitos bahwa semua yang terasa segar pasti menyehatkan. Di bab berikutnya, kita akan membahas buah yang sering dianggap paling aman karena rasanya tidak terlalu manis, bahkan cenderung asam. Banyak orang percaya buah ini baik untuk diet dan menurunkan gula darah. Padahal pada usia lanjut, asam di dalam buah ini justru bisa mencuri kekuatan otot dan memicu kram kaki di malam hari. Buah itu adalah apel hijau. Kita akan bahas bagaimana asam malat di dalamnya bekerja dan apa dampaknya bagi kaki lansia yang mulai kehilangan kekuatan. Apel hijau sering dianggap sebagai buah pintar untuk diet, buah sehat yang rendah gula, dan pilihan terbaik bagi orang yang ingin menjaga berat badan. Banyak orang beranggapan bahwa karena rasanya asam dan tidak semanis apel merah, maka apel hijau pasti lebih aman bagi tubuh. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu, terutama bagi bapak dan ibu yang sudah berusia di atas 60 tahun. Di balik rasa segarnya yang renyah, apel hijau menyimpan senyawa alami yang bisa secara perlahan mencuri kekuatan otot, mengganggu keseimbangan mineral,
dan memicu kram kaki di malam hari. Senyawa yang menjadi kunci utama dalam apel hijau adalah asam malat. Asam ini memang bermanfaat untuk membantu tubuh memecah karbohidrat dan meningkatkan energi sel pada usia muda. Tapi pada tubuh lansia, efeknya bisa berbalik arah. Mengapa demikian? Karena kemampuan tubuh untuk menetralkan asam menurun seiring bertambahnya usia. Ginjal dan hati yang dulunya kuat bekerja kini tidak lagi seefisien dulu. Akibatnya, kelebihan asam malat dalam darah tidak dapat segera dinetralisir dan akhirnya mengganggu keseimbangan mineral di dalam sel otot, terutama kalsium dan magnesium. Padahal, dua mineral itu memiliki peran penting dalam menjaga kekuatan kontraksi otot. Kalsium membantu otot berkontraksi, sedangkan magnesium membantu otot kembali rileks. Ketika asam malat menumpuk, penyerapan kalsium di tingkat sel menjadi terganggu, sehingga otot kehilangan kemampuan untuk berkontraksi dan rileks secara seimbang. Inilah yang menyebabkan banyak lansia mengalami gejala seperti kaki kram di malam hari, betis tegang, atau rasa lemah saat berdiri lama. Penelitian dari Stanford University menemukan bahwa konsumsi apel hijau secara rutin, terutama di malam hari, meningkatkan risiko kram kaki hingga 52% lebih tinggi pada kelompok usia lanjut dibandingkan mereka yang tidak mengonsumsinya. Peneliti menjelaskan bahwa kadar asam malat dalam darah mencapai puncaknya 3 hingga 4 jam setelah apel dikonsumsi. Jika apel dimakan malam hari, lonjakan asam terjadi saat tubuh seharusnya beristirahat. Alih-alih memperbaiki jaringan otot, tubuh justru sibuk menetralkan asam. Selain masalah asam, apel hijau juga memiliki serat yang sangat keras, terutama pada kulitnya. Serat keras ini sebenarnya baik untuk pencernaan orang muda yang aktif, tetapi bagi lansia yang sistem pencernaannya mulai melambat, serat tersebut bisa mengganggu penyerapan mineral penting seperti magnesium, kalium, dan kalsium. 3 mineral inilah yang berperan besar dalam menjaga kesehatan otot dan tulang kaki. Bila penyerapan terganggu, lama-kelamaan otot menjadi kaku, sendi kehilangan kelenturannya, dan muncul rasa cepat lelah ketika berjalan atau berdiri. Saya masih ingat seorang pasien perempuan berusia 68 tahun, seorang pensiunan guru bernama Ibu Sari. Setiap hari ia membawa bekal apel hijau ke sekolah sebagai camilan sehat. Kebiasaan itu terus ia pertahankan bahkan setelah pensiun. Ia percaya apel hijau menyehatkan dan membantu menjaga gula darah. Namun, semakin lama ia justru merasa kakinya sering kram di malam hari. Kadang betisnya menegang begitu kuat sampai ia harus bangun dari tempat tidur. Ketika ia datang ke klinik, hasil pemeriksaannya menunjukkan kadar magnesium rendah dan tanda-tanda kekurangan kalsium di jaringan otot. Setelah kami sarankan berhenti makan apel hijau dan menggantinya dengan buah pepaya matang selama 1 bulan, keluhannya perlahan hilang. Kini ia bisa tidur nyenyak tanpa kram malam lagi. Kisah seperti Ibu Sari ini bukan hal langka. Banyak lansia yang tanpa sadar mengonsumsi apel hijau setiap hari dengan niat baik, tetapi justru memperburuk kesehatan otot mereka. Padahal tubuh lansia tidak lagi memerlukan asupan asam yang tinggi, melainkan makanan yang netral dan mudah dicerna. Masalah lain yang sering muncul dari apel hijau adalah waktu makannya. Banyak orang memilih makan apel hijau malam hari sebagai pengganti makan berat. Alasannya agar perut tidak terasa penuh sebelum tidur. Namun, keputusan ini justru memperburuk efeknya. Ketika apel hijau dikonsumsi saat malam, asam malat di dalamnya meningkat di waktu yang bersamaan dengan proses perbaikan jaringan otot. Akibatnya, bukannya memperbaiki, tubuh malah terganggu oleh kelebihan asam. Otot tidak sempat pulih dengan baik, sehingga keesokan paginya kaki terasa berat dan kaku. Sebaliknya, bila apel hijau dikonsumsi di pagi hari dalam porsi kecil, tubuh masih memiliki cukup waktu untuk menetralkan asamnya sebelum malam tiba. Namun tetap, bagi lansia, lebih baik menggantinya dengan buah yang lebih lembut seperti pir atau pepaya matang, yang kandungan asamnya lebih rendah dan justru membantu menyeimbangkan pH tubuh. Apel hijau juga sering digunakan dalam jus campuran bersama sayuran. Banyak lansia mengikuti tren jus detox yang menggunakan apel hijau sebagai bahan utama. Padahal, proses penghancuran apel menjadi jus justru mempercepat penyerapan asam dan menghilangkan sebagian serat alami yang berguna untuk memperlambat efeknya. Akibatnya, tubuh menerima lonjakan asam sekaligus tanpa penyeimbang, dan efek kram atau nyeri otot pun bisa muncul lebih cepat. Untuk menghindari dampak ini, berikut beberapa langkah sederhana yang bisa Bapak dan Ibu lakukan. Hentikan konsumsi apel hijau selama 14 hari. Gunakan waktu ini untuk melihat bagaimana tubuh merespons. Catat apakah kaki terasa lebih ringan, apakah kram berkurang, dan apakah tidur malam menjadi lebih nyenyak. Ganti apel hijau dengan buah rendah asam.
pepaya matang, pir, atau pisang Ambon kecil, dalam jumlah sangat terbatas, bisa menjadi alternatif yang jauh lebih ramah terhadap sistem otot lansia. Perhatikan waktu makan buah. Buah paling aman dimakan di pagi hingga siang hari saat metabolisme masih aktif. Hindari makan buah asam setelah jam 6 sore. Perbanyak asupan sayuran hijau dan air putih. Sayuran seperti bayam dan kangkung membantu menetralkan keasaman darah karena kaya magnesium dan kalsium alami. Air putih membantu mengeluarkan sisa asam melalui urin tanpa menambah beban gula. Jaga pola tidur dan peregangan ringan sebelum tidur. Otot yang kekurangan mineral cenderung mudah menegang di malam hari. Dengan peregangan lembut, sirkulasi darah meningkat dan mengurangi risiko kram. Dengan mengikuti langkah-langkah sederhana ini, banyak pasien lansia yang berhasil mengurangi keluhan kaki kram dan betis berat tanpa obat tambahan apapun. Hanya dengan mengganti satu kebiasaan kecil, yaitu berhenti makan apel hijau, tubuh mereka mulai menunjukkan tanda pemulihan alami. Pelajaran penting dari bab ini adalah bahwa tubuh lansia membutuhkan keseimbangan yang lebih hati-hati antara asam dan basa. Apel hijau mungkin terasa ringan dan segar, tetapi kadar asamnya terlalu tinggi untuk tubuh yang sudah kehilangan kemampuan netralisasi sempurna. Dengan menyesuaikan jenis buah yang dikonsumsi, bapak dan ibu bisa menjaga kekuatan otot lebih lama dan tidur malam tanpa gangguan kram. Di bab berikutnya, kita akan membahas buah terakhir yang seringkali menjadi favorit banyak orang di Indonesia. Buah ini harum, manis, dan sering disebut sebagai buah super karena kandungan vitaminnya. Namun, di balik kelezatan itu, ternyata buah ini bisa menjadi kombinasi paling berbahaya bagi lansia karena mengandung gula tinggi, tanin, dan enzim yang dapat merusak kolagen di kaki. Buah itu adalah mangga. Kita akan bahas bagaimana buah ini bisa mempercepat pengerasan otot dan melemahkan sendi jika dikonsumsi rutin oleh orang usia lanjut. Mangga sering dianggap sebagai buah istimewa. Aromanya harum, rasanya manis, dan mudah ditemukan di hampir seluruh pelosok Indonesia. Setiap kali musim mangga tiba, banyak orang berbondong-bondong menikmatinya setiap hari. Tidak sedikit pula yang percaya bahwa mangga adalah buah super yang kaya vitamin A, C, dan serat yang baik untuk pencernaan. Namun, di balik semua keistimewaan itu, bagi tubuh lansia, mangga justru dapat menjadi buah yang paling berbahaya. Terutama jika dikonsumsi terlalu sering, mangga bisa mempercepat kelemahan otot, membuat kaki terasa berat, lutut nyeri, dan bahkan mengganggu jaringan kolagen yang menjaga kekuatan sendi. Mari kita pahami penyebabnya secara mendalam. Satu buah mangga ukuran sedang mengandung hingga 45 gram gula, bahkan lebih banyak dibandingkan satu kaleng minuman bersoda. Jenis gula di dalam mangga adalah kombinasi fruktosa dan sukrosa, dua bentuk gula yang sangat mudah diserap tubuh namun sulit dikendalikan oleh sistem metabolisme lansia. Pada usia muda, fruktosa akan diolah oleh hati menjadi energi. Namun, pada usia lanjut, hati tidak lagi seefisien dulu. Akibatnya, fruktosa berlebih berubah menjadi asam urat dan lemak trigliserida, yang keduanya bisa memperburuk sirkulasi darah di kaki. Fruktosa juga memiliki efek yang disebut peradangan sistemik. Ketika tubuh berusaha memproses fruktosa berlebihan, sel-sel hati menghasilkan senyawa sitokin peradangan yang menyebar ke seluruh tubuh. Senyawa ini menyerang jaringan yang paling aktif dan paling sering digunakan, yaitu otot dan sendi kaki. Itulah sebabnya banyak lansia merasa lututnya semakin kaku atau betisnya cepat pegal setelah mengonsumsi mangga setiap hari. Di sisi lain, sukrosa dalam mangga mempercepat lonjakan gula darah. Dalam waktu 10 hingga 15 menit setelah makan mangga, kadar gula darah bisa naik 2 kali lipat. Bagi tubuh lansia yang sensitivitas insulinnya sudah rendah, kondisi ini menciptakan efek seperti banjir gula dalam aliran darah. Pembuluh kecil di kaki menjadi tegang dan rapuh. Otot kehilangan suplai oksigen, dan serat-serat kolagen mulai melemah. Akibatnya, kaki terasa berat, sulit digerakkan, dan nyeri muncul lebih sering. Namun efek gula bukan satu-satunya masalah pada mangga. Buah ini juga mengandung tanin, yaitu senyawa alami yang memberikan rasa sepat pada beberapa jenis mangga. Tanin memiliki sifat mengikat protein di dalam tubuh, termasuk protein yang membentuk jaringan otot. Bayangkan otot sebagai karet gelang yang lentur. Ketika tanin menempel pada protein otot, karet itu berubah menjadi tali kaku yang sulit diregangkan. Dalam jangka panjang, otot kehilangan kelenturan, sendi terasa kaku, dan kaki menjadi mudah kelelahan. Lebih jauh lagi, mangga juga mengandung enzim alami yang disebut mangiferin. Dalam jumlah kecil, enzim ini bersifat antioksidan. Namun bila dikonsumsi berlebihan,
Terutama pada lansia, mangiferin dapat mengganggu produksi kolagen, zat penting yang menjaga tendon, ligamen, dan kulit tetap kuat dan elastis. Tanpa kolagen yang cukup, jaringan di sekitar kaki menjadi rapuh, mudah nyeri, dan lambat pulih dari aktivitas sehari-hari. Ada penelitian yang menarik dari American Journal of Geriatric Medicine. Studi tersebut menunjukkan bahwa lansia yang makan mangga lebih dari 2 kali seminggu memiliki risiko 73% lebih tinggi mengalami gangguan mobilitas seperti kaki cepat lelah, sering jatuh, dan kehilangan massa otot dibandingkan mereka yang jarang makan mangga. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan gula dan tanin dalam mangga benar-benar memiliki dampak nyata terhadap kekuatan otot kaki. Saya pernah menemui seorang pasien bernama Pak Dharma, usia 70 tahun, pensiunan guru dari Surabaya. Setiap musim mangga tiba, beliau bisa makan 1 hingga 2 buah mangga setiap hari. Ia merasa mangga membuatnya lebih segar dan tidak mudah lapar. Namun setelah beberapa bulan, lututnya mulai terasa kaku dan betisnya sering nyeri. Ia mengira itu akibat kurang olahraga. Setelah kami hentikan konsumsi mangganya dan menggantinya dengan alpukat serta pir selama 3 minggu, keluhannya berangsur hilang. Bahkan kekuatan kakinya saat berjalan kembali seperti dulu. Kisah ini memperlihatkan bahwa niat baik untuk hidup sehat bisa menjadi bumerang jika tidak disesuaikan dengan kondisi tubuh yang menua. Tubuh lansia tidak lagi membutuhkan buah dengan gula tinggi atau asam kuat. Yang dibutuhkan justru buah yang lembut, menenangkan sistem pencernaan, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Bagi bapak dan ibu yang sangat menyukai mangga, bukan berarti harus berhenti total. Namun ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar tidak menambah beban bagi tubuh. Batasi porsi. 1 potong kecil mangga, kira-kira 1/4 buah, sudah cukup dalam 1 kali makan. Jangan makan setiap hari, cukup 1-2 kali seminggu. Perhatikan waktu. Mangga sebaiknya hanya dikonsumsi di pagi hari ketika metabolisme tubuh masih aktif. Hindari makan mangga di sore atau malam hari. Jangan konsumsi bersama buah manis lain. Kombinasi mangga dengan pisang atau semangka akan mempercepat lonjakan gula darah. Minum air putih setelah makan mangga. Air putih membantu menetralkan efek gula dan mencegah dehidrasi sel otot. Perhatikan sinyal tubuh. Jika setelah makan mangga kaki terasa berat, lutut nyeri, atau telapak terasa panas, hentikan segera dan beralihlah ke buah rendah gula seperti pepaya matang atau pir. Sebagai pengganti mangga, ada beberapa pilihan buah yang jauh lebih aman untuk lansia. Alpukat adalah salah satunya. Lemak sehat di dalam alpukat membantu melindungi sendi dan menyeimbangkan kadar gula darah. Pepaya matang juga sangat baik karena mengandung enzim alami yang menenangkan peradangan tanpa efek asam berlebih. Pir dapat menjadi pilihan buah segar yang menghidrasi tubuh dengan kadar gula yang stabil. Ketiga buah ini tidak hanya aman tetapi juga membantu memulihkan kekuatan otot secara perlahan. Satu hal penting yang perlu diingat, rasa manis tidak selalu berarti energi yang sehat. Pada usia lanjut, energi sejati bukan berasal dari gula, melainkan dari stabilitas metabolik, yakni kemampuan tubuh mempertahankan kadar gula dan cairan dalam batas normal. Mangga memang memberikan energi cepat, tapi tubuh lansia tidak bisa memproses kecepatan itu dengan baik. Akibatnya, sebagian energi justru berubah menjadi peradangan yang memperlemah kaki. Pelajaran besar dari bab ini adalah bahwa bahkan buah yang disebut superfood, sekalipun bisa menjadi racun bila dikonsumsi tidak sesuai usia dan kapasitas tubuh. Untuk menjaga kekuatan kaki dan kemandirian di usia senja, bapak dan ibu perlu mengubah cara pandang terhadap makanan. Fokuslah bukan pada apa yang tampak sehat di mata banyak orang, tetapi pada apa yang benar-benar cocok bagi tubuh Anda sendiri. Di bab berikutnya, kita akan memasuki bagian yang paling ditunggu, yaitu buah-buahan penyelamat kaki lansia. Setelah mengetahui 7 buah yang bisa memperburuk kondisi otot dan sendi, sekarang saatnya kita pelajari 5 jenis buah yang justru bisa membantu mengembalikan kekuatan kaki, memperbaiki sirkulasi darah, dan mengurangi nyeri sendi hanya dalam beberapa minggu. Bab selanjutnya akan menjadi kunci penting bagi siapapun yang ingin tetap bisa melangkah ringan hingga usia 70, 80, bahkan 90 tahun. Setelah kita mempelajari 7 jenis buah yang ternyata bisa memperlemah kaki pada usia lanjut, kini tibalah saatnya membahas kabar baik. Karena Allah tidak hanya menciptakan makanan yang bisa menjadi penyebab penyakit, tetapi juga menciptakan penawarnya. Tubuh manusia memiliki kemampuan untuk pulih asalkan diberi kesempatan, dan salah satu cara paling sederhana untuk memulihkannya adalah dengan memilih buah yang tepat. Dalam bab terakhir ini, kita akan membahas 5 jenis buah yang disebut sebagai buah penyelamat kaki lansia,
serta bagaimana cara menerapkannya dalam protokol 7 hari pemulihan kekuatan kaki. Buah-buahan ini bukan sekadar camilan sehat. Kandungan nutrisi di dalamnya terbukti membantu mengurangi peradangan, melancarkan sirkulasi darah, memperkuat otot, dan menjaga kesehatan sendi agar tetap lentur. Bagi bapak dan ibu yang selama ini sering merasa lutut berat, betis kaku, atau kaki sering kesemutan di malam hari, 5 buah berikut ini bisa menjadi bagian dari perjalanan pemulihan alami tanpa obat mahal. 1. Buah beri, sumber kekuatan anti peradangan. Jenis pertama adalah kelompok buah beri seperti blueberry, strawberry, raspberry, dan blackberry. Antosianin mampu menekan peradangan yang terjadi di pembuluh darah kecil dan otot kaki. Selain itu, buah beri membantu melancarkan sirkulasi darah hingga ke ujung kaki, sehingga jaringan otot mendapatkan suplai oksigen yang cukup. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi buah beri setiap hari selama 3 minggu mengalami peningkatan kekuatan otot kaki hingga 40% dan penurunan nyeri sendi sebesar 61%. 2. Ceri asam, penurun asam urat alami. Buah berikutnya adalah ceri asam atau tart cherry. Berbeda dengan ceri manis biasa, ceri asam memiliki kadar gula rendah dan mengandung senyawa antiinflamasi yang sangat efektif menurunkan kadar asam urat. Bagi lansia yang sering mengalami nyeri di jempol kaki, pergelangan, atau lutut akibat penumpukan kristal asam urat, ceri asam bisa menjadi solusi alami. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi sekitar 8 butir ceri asam setiap hari dapat menurunkan kadar asam urat dalam darah hingga 20% hanya dalam 1 minggu. Namun, perlu diingat bahwa ceri asam tetap harus dikonsumsi dalam jumlah kecil, karena berlebihan bisa menimbulkan efek sebaliknya. 3. Alpukat, lemak sehat penjaga sendi dan otot. Buah ketiga yang sangat direkomendasikan bagi lansia adalah alpukat. Banyak orang tidak sadar bahwa alpukat sebenarnya adalah buah, bukan sayur. Lemak sehat dalam alpukat bukan lemak jahat, melainkan lemak tak jenuh tunggal yang berfungsi melindungi sendi dari kerusakan, menjaga kelembapan jaringan, dan membantu pembentukan kolagen baru. Selain itu, alpukat mengandung kalium dalam jumlah tinggi yang membantu menjaga keseimbangan elektrolit di otot, sehingga kaki tidak mudah kram. Lansia yang rutin mengonsumsi setengah buah alpukat setiap siang hari terbukti memiliki lutut yang lebih lentur, otot yang lebih kuat, dan risiko nyeri sendi 30% lebih rendah dibanding mereka yang tidak mengonsumsinya. Cara terbaik untuk menikmatinya adalah dengan menambahkan potongan alpukat ke dalam menu makan siang, misalnya dicampur dengan roti gandum atau salad sayur segar tanpa saus tinggi gula. 4. Pepaya matang, penyelaras asam dan penenang otot. Buah berikutnya adalah pepaya matang. Pepaya mengandung enzim papain yang berfungsi membantu pencernaan, menenangkan peradangan, dan membantu tubuh menyerap mineral penting seperti kalsium dan magnesium. Berbeda dengan nanas atau jeruk yang asamnya tinggi, pepaya matang memiliki pH yang lebih netral sehingga aman bagi penderita MAC atau asam lambung. Pepaya membantu memperbaiki elastisitas otot dan membuat gerakan kaki lebih ringan. 5. Pir, penjaga gula darah dan tulang kuat. Buah terakhir dalam daftar penyelamat kaki lansia adalah pir. Pir memiliki tekstur lembut, kadar air tinggi, dan serat larut yang membantu memperlambat penyerapan gula di usus. Dengan demikian, kadar gula darah tetap stabil dan risiko peradangan berkurang. Pir juga mengandung boron, sejenis mineral yang berperan dalam menjaga kepadatan tulang. Bagi lansia, boron membantu tulang kaki tetap kuat dan mencegah pengeroposan. Pir juga tinggi serat yang baik untuk sistem pencernaan, membantu penyerapan nutrisi penting bagi otot seperti kalsium, magnesium, dan zat besi. Protokol 7 hari pemulihan kaki lansia. Setelah mengetahui buah-buahan yang membantu pemulihan, berikut langkah sederhana yang dapat dilakukan di rumah untuk merasakan hasil nyata hanya dalam waktu 7 hari. Hari 1-2. Hentikan total konsumsi 7 buah yang berpotensi memperlemah kaki. Nanas, pisang, anggur, semangka, jeruk, apel hijau, dan mangga. Perbanyak air putih dan konsumsi sayur hijau rebus untuk membantu proses detoks ringan. Hari 3. Mulai tambahkan buah beri ke dalam sarapan. 1 genggam kecil sudah cukup. Tujuannya untuk melancarkan sirkulasi darah dan mengurangi peradangan kecil di pembuluh kaki. Hari 4-5. Tambahkan setengah buah alpukat ke dalam menu makan siang. Lemak sehat di dalamnya akan membantu memperbaiki pelumas sendi dan menjaga otot tetap elastis. Rasakan bagaimana lutut mulai terasa lebih ringan saat berjalan. Hari 6. Nikmati pepaya matang di pagi atau siang hari. Buah ini membantu sistem pencernaan bekerja lebih baik, memperbaiki penyerapan mineral, dan menyeimbangkan keasaman tubuh.
Hari 7. Gunakan ceri asam sebagai camilan sore. Sekitar 8 butir sudah cukup untuk membantu menurunkan kadar asam urat dan mengurangi nyeri sendi. Selama menjalani protokol ini, perhatikan waktu makan buah. Hindari konsumsi buah setelah pukul 6 sore karena metabolisme tubuh sudah menurun. Di malam hari, tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memperbaiki jaringan, bukan untuk mencerna gula atau asam tambahan. Setelah 7 hari, banyak orang melaporkan perubahan yang signifikan. Kaki terasa lebih ringan, nyeri lutut berkurang, bengkak di pergelangan kaki mereda, dan tidur malam lebih nyenyak tanpa gangguan kram. Ini bukan hasil dari obat, melainkan dari perubahan kecil yang konsisten dan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dari seluruh pembahasan ini, kita belajar satu hal penting. Tidak semua yang terlihat sehat cocok untuk tubuh di usia lanjut. Nanas, pisang, anggur, semangka, jeruk, apel hijau, dan mangga mungkin baik untuk orang muda, tetapi bisa menjadi beban bagi lansia. Sebaliknya, buah-buahan seperti beri, ceri asam, alpukat, pepaya matang, dan pir adalah sahabat sejati kaki di usia senja. Kesehatan kaki berarti kemandirian hidup. Kaki yang kuat memungkinkan kita tetap berjalan, beribadah dengan nyaman, dan beraktivitas tanpa bantuan orang lain. Itulah sebabnya menjaga kaki bukan hanya urusan fisik, tetapi juga bentuk rasa syukur atas nikmat umur panjang. Mulailah hari ini dengan perubahan sederhana. Ganti satu buah yang membebani tubuh dengan satu buah yang memperkuatnya. Rasakan perbedaannya dalam 7 hari ke depan. Insya Allah, dengan niat baik dan konsistensi, bapak dan ibu bisa melangkah lebih ringan, tidur lebih tenang, dan menikmati masa tua dengan tubuh yang lebih kuat. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga informasi ini menjadi ilmu bermanfaat dan motivasi untuk hidup lebih sehat di usia senja. Tetap bersama kami di channel Sehat Bersama, tempat kita belajar menjaga kesehatan dengan cara yang alami, ilmiah, dan penuh keberkahan. Semoga Allah selalu melindungi, menyehatkan, dan memanjangkan umur bapak dan ibu sekalian dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.